Halo semuanya, perkenalkan saya Denny Dwi Wirandaka, di mana saya bekerja sebagai apoteker ahli pertama di unit klinik BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Saya sendiri baru saja melaksanakan latsar di mana saya ingin melakukan rangkuman tentang materi yang saya dapatkan yang membahas tentang bela negara. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bela negara, kita harus mengetahui dulu dong sejarah lahirnya atau pertama kalinya munculnya wadah yang mampu menampung semangat bela negara itu. Dimana seperti kata peribahasa, tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, bela negara ini sendiri menurut pemahaman saya dan sejarah yang saya pelajari, lahir pertama kali dan mampu diwadahi itu dengan media organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Budi Utomo sendiri itu membawa keresahan masyarakat Indonesia yang mana pelopornya merupakan mahasiswa-mahasiswa kedokteran Indonesia. Nah, Budi Utomo sendiri itu sempat mengasihkan ombak kecil di pemerintahan Belanda, di mana Budi Utomo itu sendiri disorot oleh media Belanda dan dikutip di koran mereka dengan mengatakan bahwa diharapkan bahwa organisasi Budi Utomo mampu membawa aspirasi dan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Gitu. Nah, itu kutipan yang menurut pemahaman saya ya dari yang saya baca seperti itu. Nah, sepenting apa sih Budi Utomo ini untuk perkembangan dari bela negara Indonesia sendiri? Budi Utomo sendiri itu cukup menarik ya organisasinya, di mana dia sudah mempunyai visi dan misi yang jelas gitu. Nah, hal ini pernah dicerminkan oleh kejadian di mana Budi Utomo pada saat perkembangannya pernah hampir ingin menciptakan anak organisasi atau cabang organisasi gitu. Di mana saat alasan dibuatnya anak organisasi tersebut ingin menampung mahasiswa yang tidak dan bukan merupakan seseorang cendekiawan dari Jawa seperti itu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena beberapa kejadian yang akhirnya mendasari di mana banyak pandangan yang melihat bahwa Budi Utomo tersebut merupakan organisasi untuk cendekiawan Jawa. Nah, konflik tersebut muncul dan menjadi pembahasan besar di forum besar rapat dari organisasi Budi Utomo, dan menariknya di sini ada kejadian yang sangat relate dengan bela negara yang bisa berhubungan dengan cinta tanah air serta rela berkorban. Jadi salah satu anggota dari Budi Utomo itu menyuarakan bahwa dia tidak setuju terciptanya cabang atau anak dari organisasi Budi Utomo gitu. Dia mengatakan, ini yang saya pahami ya gitu. Dia mengatakan seperti ini, bahwa Budi Utomo ini adalah organisasi yang menampung seluruh etnik maupun suku Indonesia gitu, tidak mengecualikan suku manapun gitu. Jadi kita bisa melihat semangat bela negara itu udah muncul dari sana, di mana mereka itu memilih persatuan cinta tanah air mereka seperti itu untuk bisa sadar berbangsa dan bernegara bersama gitu, tidak terfokus hanya untuk satu suku, satu etnik atau satu pribumi seperti itu. Nah, di situ yang menarik. Jadi akhirnya cabang itu tidak jadi dibuat dan Budi Utomo tetap berpegang teguh akan menjadi wadah tempat di mana semua mahasiswa dari kalangan manapun mampu dirangkul seperti itu. Nah, setelah itu Budi Utomo juga melahirkan beberapa nilai kebangsaan, di mana salah satunya yang paling ikonik adalah Sumpah Pemuda. Di mana kita tahu sendiri bahwa dasar dari Sumpah Pemuda itu esensinya adalah kita berbangsa satu, bertumpah darah Indonesia, serta berbahasa Indonesia. Itu merupakan media awal persatuan dan kesatuan dari seluruh pemuda Indonesia. Gitu. Nah, semangat dari Sumpah Pemuda itu seperti bola salju yang terus bergulir, melahirkan banyak pergerakan-pergerakan Indonesia. Yang paling terlihat adalah itu dengan terciptanya BPUPKI, PPKI, bahkan diiringi dengan pergerakan pemuda Indonesia yang nantinya akan mengarahkan kepada Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Soekarno,
untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari sekian banyaknya proses tersebut, kita mendapatkan banyak nilai-nilai kebangsaan yang lahir dari proses tersebut, yaitu dengan lahirnya Sang Saka Merah Putih yang mempunyai makna yang begitu dalam, yaitu merah menandakan keberanian, darah, semangat, yaitu darah pada tumpah darah dan semangat pada semangat juang, lalu warna putih yang melahirkan makna dari kesucian, kebenaran, dan kecerdasan. Setelah itu, kita juga mendapatkan nilai-nilai kebangsaan berupa Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana sih bela negara ini pada zaman modern gitu? Kita kan sudah tahu tuh, sebelumnya bela negara itu akhirnya menghasilkan nilai-nilai kebangsaan, juga nilai-nilai perjuangan pada masa dahulu. Nah, bagaimana dengan masa sekarang? Dari materi yang saya dapatkan dan dari ilmu yang saya ketahui, itu bela negara kiranya tertuang dari dasar-dasar Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika menjadi beberapa aksi. Yaitu yang pertama adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai dasar negara, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Nah, dari sini kita bisa memecah menjadi lebih spesifik, yaitu untuk cinta tanah air, itu bagaimana sih aksi yang dilakukan seperti itu. Dari menurut pemahaman saya, cinta tanah air ini sendiri adalah bagaimana kamu bisa berkontribusi dengan negaramu dan menciptakannya menjadi lebih baik. Yaitu contohnya, kita ikut menjadi Komcat, Komando Cadangan, yang berharap bahwa nanti tenaga dan semangat kita mampu membantu negara Indonesia dalam menghadapi krisis kenegaraan. Lalu menjadi relawan. Relawan merupakan salah satu cara kita menunjukkan bagaimana kita cinta dengan tanah air kita. Menjadi relawan yang tidak dibayar, menjadi relawan yang mampu meluangkan waktunya, seperti itu. Nah, lalu selain itu juga bagaimana kita mampu membeli produk dalam negeri. Kelihatan hal kecil bukan, tapi membeli produk dalam negeri menjadikan kita mempunyai perasaan cinta tanah air, karena kita berkontribusi memajukan ekonomi Indonesia dengan mensupport produk-produk lokal hasil dari Indonesia, seperti itu. Nah, baru sadar berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita mampu memberikan pelayanan yang baik, ramah, sopan, tanpa adanya diskriminasi, itu merupakan salah satu nilai dari sadar berbangsa dan bernegara. Kita juga dengan mampu kita memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, juga menghasilkan kesadaran penuh tentang berbangsa dan bernegara, di mana kita melaksanakan tugas kita dengan baik dan benar sesuai tupoksi kita dan sesuai undang-undang yang telah mengatur kita, gitu. Nah, baru setia pada Pancasila. Kita tahu sendiri bahwa Pancasila itu kalau kita bedah ya, ini mungkin gak akan cukup gitu, tapi kalau kita bedah secara singkat, kita bisa melihat sebagaimana Pancasila itu merupakan dasar negara yang begitu lengkap. Dia tidak hanya mencakup dari segi penataan di dalam negara, tapi dia juga mencakup dari segi kerohanian. Seperti yang disebutkan, ya, setiap sila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial. Kita bisa melihat di situ seperti apa pintarnya cendekiawan kita membentuk dasar negara kita yang sekompleks itu, di mana ketuhanan Maha Esa itu sudah mencakup dari segi religi. Kemanusiaan yang adil beradab itu adalah bagaimana kita bermasyarakat menjadi orang yang baik sesuai dengan adab dan keadilan yang ada. Persatuan Indonesia di mana kita menganut toleransi, keberagaman, kebineka tunggal ikaan. Lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mencerminkan bagaimana kita itu menganut asas demokrasi, seperti itu, di mana semua suara itu mempunyai hak mereka, mempunyai keresahan yang bisa diterima, dan
mempunyai makna di mana semua suara itu dinilai tanpa memandang kasta. Jadi keresahan-keresahan dari masyarakat itu dipimpin dan dilaksanakan oleh keinginan masyarakat gitu. Jadi for people to the people gitu. Nah, jadi untuk rakyat dari rakyat seperti itu. Gitu. Nah, baru yang terakhir ada keadilan sosial yang pasti merujuk tentang di mana kita menganut undang-undang dasar kita, undang-undang yang ada menjadi dasar dari bagaimana kepemimpinan maupun keadilan yang berlaku di Indonesia itu berdasarkan oleh undang-undang yang ada, tidak melalui keadaan di mana dispesialkan seperti itu. Tidak, kita di mata hukum itu sama, makanya itu lahir keadilan sosial. Maka itu lahir dari sila kelima, itu keadilan sosial ya, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir itu ada kemampuan awal dari bela negara, di mana ternyata sebenarnya bela negara ini nggak usah besar-besar amat gitu, tapi juga bisa diawalin dari hal-hal yang kecil. Contohnya seperti kita menjaga kesehatan kita, ikut jogging seperti itu, menjaga kesehatan raga kita, lalu menjaga kesehatan rohani dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu ternyata udah masuk dari kemampuan awal bela negara. Seperti kata peribahasa, hal-hal kecil itu merupakan awal dari hal-hal yang besar, seperti itu. Nah, dari banyak materi yang saya bahas dan dari banyak hal yang saya katakan, kesimpulan yang bisa saya dapatkan adalah memang bela negara ini merupakan materi yang sangat amat dibutuhkan dan perlu ditanamkan oleh ASN di Indonesia, di mana materi ini merupakan dasar kita, merupakan arah kita, peta kita dalam membentuk negara Indonesia menjadi lebih baik. Ya, itu ada video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam.